Pajak. Tentu kita sudah tidak asing dengan kata ini. Setiap orang jelas pernah bayar pajak. Pada hakikatnya, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah yang dapat dipaksakan atau bersifat wajib berdasarkan undang-undang tanpa ada imbalan langsung bagi yang membayarnya, yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Banyak masyarakat Indonesia yang belum taat menyetor pajak. Hal ini disebabkan minimnya informasi masyarakat akan manfaat dari pajak itu sendiri. Padahal, apabila kita taat akan pajak, maka pembangunan dan ekonomi negara akan meningkat. Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak taat akan pajak, maka seluruh kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Dengan membayar pajak, negara bisa menggaji pegawai, dari pegawai kantoran, guru, polisi, tentara, dan sejenisnya. Dengan pajak pula, negara bisa membangun fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai, meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan dan budaya, hingga pengembangan alat transportasi umum yang ada di Indonesia. Semua itu demi kesejahteraan masyarakat. Intinya, uang pajak yang telah kita setorkan akan digunakan dengan tujuan membuat kita mulai dari lahir hingga meninggal menjadi sejahtera. Jenis pajak sendiri ada banyak, namun kita tidak akan membahasnya satu persatu. Hanya ada beberapa jenis pajak yang tergolong pajak pusat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan, yang dinamakan PPH atau pajak penghasilan. Ada pula pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak itu dinamakan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pajak bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Lalu, ada juga pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, yang disebut PPNBM. Dan yang terakhir adalah PPN, atau disebut pajak pertambahan nilai. Pajak ini jelas sudah tidak asing dengan kita semua, mengingat pajak ini yang paling banyak bersinggungan dengan kita. Pernahkah Anda membeli barang di departemen store? Pernahkah Anda makan di restoran? Pasti semua itu dikenai pajak. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertumbuhan nilai atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kedua pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, khusus untuk penjualan atau penyerahan barang mewah. Selain dikenakan pajak pertambahan nilai, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Subjek dari pajak pertambahan nilai adalah yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu mereka yang melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak. Yang kedua yaitu pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Sementara untuk objek pajak pertambahan nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. Objek pajak yang terbaru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut atau sifat hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.
Jika suatu barang merupakan barang kena pajak, maka apabila dilakukan penyerahan atau penjualan akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2000 dan Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 6, pengusaha kena pajak atau PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu periklanan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan barang dari bentuk pemesanan. PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. PPN yang terhutang merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan pajak masukan bagi PKP pembeli. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang maupun jasa. Ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang wajib membayar atau menyetor dan melapor PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. Yang wajib disetor oleh PKP adalah 1. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang disetor adalah selisih pajak masukan dan pajak keluaran, bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. 2. PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPBT, dan Surat Tagihan Pajak atau STP. Yang kedua, pemungut PPN adalah 1. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 2. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang wajib disetor oleh pemungut PPN adalah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Saat pembayaran atau penyetoran PPN. 1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. 2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, PPN atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. 4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh A. Bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas impor harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak. C. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Usaha Logistik atau Bulog harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang atau DO disebut. Saat pelaporan PPN. 1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. 3. PPN yang pemungutannya dilakukan A. Bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai. Kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi jasa persewaan kamar termasuk tambahannya dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan. PPN yang terutang adalah 10% dikali jumlah nilai sewa. PPN yang terutang adalah 10% dikali jumlah service charge. Kegiatan membangun sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu bangunan yang berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi, kegiatan membangun sendiri akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN apabila memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana yang dijelaskan di atas. Yang menjadi dasar pengenaan pajak atas perhitungan PPN kegiatan membangun sendiri di atas hanyalah pembelian bahan baku material bangunan dan biaya upah pekerja dalam rangka pembangunan rumah tersebut. Hal ini sesuai dengan dalam Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Yang pertama, pembayaran pajak pertambahan nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10%, dikalikan dengan 20%, dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri melalui kantor pos atau barang persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. 2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. 3. Luas keseluruhan paling sedikit 300 meter persegi. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan bangunan sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN terutang tersebut kepada kantor pelayanan pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga surat setoran pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, maka pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, yang dibebaskan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. Dalam hal pajak pertambahan nilai yang terutang atas import atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dibayar oleh PKP yang mengimport atau dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan, maka yang pertama, pajak pertambahan nilai yang dipungut harus disetorkan ke kas negara. Yang kedua, pajak pertambahan nilai yang dibayar atas perolehan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis oleh pengusaha kena pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, pajak pertambahan nilai yang dibayar atas perolehan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan pengusaha kena pajak dapat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.